Di video ini, kalian akan mempelajari sebuah strategi berbasis liquidity, sebuah strategi yang akan membantu kalian agar tidak lagi menjadi target stop hunt dan mulai membaca pergerakan market dengan cara yang berbeda. Jadi, pastikan kalian menonton video ini sampai selesai, karena di bagian akhir nanti kita akan masuk ke tahap yang paling penting, yaitu bagaimana strategi ini diuji secara nyata di dalam real chart. Strategi ini berfokus pada satu konsep utama, yaitu liquidity. Secara sederhana, liquidity adalah area di market tempat order-order yang belum tereksekusi baik buy maupun sell terkumpul dan menunggu untuk diambil oleh harga. Untuk memahaminya dengan lebih jelas, mari kita lihat sebuah contoh sederhana. Bayangkan sebuah level support di chart, dan harga sudah memantul dari level tersebut 2 kali. Ketika harga kembali mendekati area ini, menurut kalian, apa yang dilakukan oleh sebagian besar trader? Tentunya mayoritas mereka akan mengantisipasi terjadinya pantulan kembali. Mereka masuk posisi buy tepat di area support, lalu menempatkan stop loss sedikit di bawahnya. Trader yang lebih berhati-hati bahkan meletakkan stop loss yang lebih dalam, agar tidak mudah tersentuh. Namun situasi seperti ini hampir pasti pernah kalian alami. Alih-alih memantul, harga justru menembus support dengan wick tipis, cukup untuk mengenai stop loss, dan setelah itu harga berbalik kembali naik. Di titik inilah biasanya muncul pertanyaan, kenapa setup saya gagal ya? Jawabannya sederhana. Market maker dengan sengaja membidik liquidity yang berada di bawah level support tersebut. Mereka tahu bahwa banyak trader retail melihat pola yang sama dan menetapkan stop loss di bawah zona yang sama. Akibatnya area itu terpenuhi liquidity. Dan dengan mengambil stop loss tersebut, mereka menyerap liquidity yang dibutuhkan untuk mengisi posisi buy mereka sendiri. Inilah alasan mengapa kita sering melihat harga menusuk sebuah key level terlebih dahulu sebelum akhirnya berbalik arah. Sekarang mari kita masuk ke pembahasan utamanya. Agar semuanya lebih sederhana dan mudah diikuti, strategi ini akan saya pecah menjadi 4 langkah utama. Keempat langkah ini saling terhubung, artinya jika satu langkah terlewat, maka langkah berikutnya tidak bisa dijalankan dengan benar. Langkah pertama adalah mengidentifikasi breakout structure pada pergerakan harga saat ini. Pada chart ini, kita bisa melihat harga membentuk higher high dan higher low, yang menandakan market sedang berada dalam uptrend. Untuk menemukan breakout structure, kita cukup fokus pada momen saat harga menembus high sebelumnya dan membentuk higher high yang baru. Di titik inilah breakout structure terbentuk. Setelah breakout structure teridentifikasi, kita bisa melanjutkan ke langkah kedua, yaitu menentukan supply and demand zone. Supply dan demand adalah area di mana terdapat order besar yang sebelumnya masuk ke market dan memicu pergerakan harga yang impulsif. Cara menemukannya cukup sistematis. Pertama, identifikasi breakout structure. Kemudian lihat titik awal sebelum impuls harga terjadi yang menghasilkan break tersebut. Area sebelum terjadi pergerakan impuls naik disebut sebagai demand zone. Sedangkan area sebelum terjadinya pergerakan impuls turun disebut supply zone. Kembali ke contoh sebelumnya. Karena kita sudah menemukan breakout structure, maka demand zone bisa ditentukan dengan lebih mudah. Perhatikan candle terakhir sebelum impuls naik terjadi. Lalu tandai dari low hingga high candle tersebut. Area inilah yang menjadi demand zone kita. Setelah demand zone terbentuk, kita masuk ke langkah ketiga, dan ini adalah langkah paling penting dalam seluruh strategi ini, yaitu mencari liquidity level. Liquidity level adalah area di mana banyak stop loss ditempatkan, contohnya berupa di bawah double bottom, triple bottom, atau level yang berulang kali disentuh oleh harga. Ketika sebuah level terlihat terlalu jelas sebagai area pantulan, maka banyak trader masuk posisi di sana dan menempatkan stop loss di lokasi yang sama, dan inilah yang menciptakan penumpukan liquidity. Pada kondisi bullish, kita mencari liquidity level di atas demand zone. Biasanya harga akan menembus level tersebut terlebih dahulu, menyapu liquidity di bawahnya, lalu memantul dari zona demand. Pantulan inilah yang menjadi peluang untuk entry buy. Logika yang sama berlaku pada struktur bearish. Pada kondisi ini, kita mencari liquidity level di bawah zona supply. Kita kembali ke contoh awal. Karena demand zone sudah ditandai, langkah berikutnya adalah mencari liquidity level di atasnya. Di sini terlihat double bottom, yang menandakan adanya penumpukan liquidity. Setelah semua konfirmasi terpenuhi, kita masuk ke langkah terakhir, yaitu entry. Untuk kondisi bullish, kalian bisa pasang buy limit di bagian atas demand zone, stop loss sedikit di bawah zona demand, dan take profit minimal 2 kali dari resiko, atau kalian bisa tetapkan take profit di high sebelumnya jika ingin lebih agresif. Karena menggunakan limit order, kita tidak perlu menunggu di depan chart. Cukup pasang order dan biarkan harga bergerak. Contoh kedua menunjukkan struktur bearish. Setelah terjadi breakout structure, kita tandai supply zone. Pada kondisi ini, kita mencari liquidity level di bawah zona supply. Untuk itu, kita akan pasang sell limit di area supply. Selanjutnya, harga menyapu liquidity, menyentuh supply zone, lalu rejection ke bawah menuju target tipe kita.
Sekarang setelah kalian memahami alur lengkap strategi ini, mulai dari break of structure, supply and demand zone, hingga liquidity dan entry, langkah selanjutnya adalah memastikan apakah strategi ini benar-benar bekerja secara konsisten. Karena itu, kita akan melakukan backtest strategi ini untuk melihat bagaimana performanya saat diterapkan langsung di market. Di sini kita masuk ke Forex Tester Online. Forex Tester Online bukan sekedar alat replay chart. Platform ini berfungsi sebagai simulator market real, di mana harga bergerak candle demi candle, tanpa kita tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Artinya, setiap keputusan entry yang kita ambil benar-benar diuji secara blind, sama seperti saat trading di market sungguhan. Selain itu, alasan utama kenapa saya memilih Forex Tester Online bukan hanya karena kemampuannya mereplika market secara realistis, tetapi juga karena adanya satu fitur yang sangat krusial dalam proses evaluasi strategi. Fitur tersebut adalah Smart Analysis. Fitur ini pada dasarnya berfungsi sebagai jembatan antara proses backtest dan proses pengambilan keputusan berbasis data. Karena jujur aja, banyak trader sudah melakukan backtest, tetapi tidak tahu apa yang sebenarnya bekerja dari strateginya. Smart Analysis membantu kita menjawab pertanyaan penting seperti apakah win rate strategi ini benar-benar konsisten, bagaimana performanya dalam kondisi market tertentu, apakah profit berasal dari beberapa trade besar atau dari konsisten trade kecil yang berulang. Melalui fitur ini, setiap trade yang kita lakukan selama backtest tidak hanya dicatat sebagai win atau loss, tetapi dianalisis secara menyeluruh. Saat ini saya berada di beranda utama Forex Tester Online, dan jika kalian ingin melakukan backtest dari awal, caranya sangat sederhana. Cukup klik pada New Project, lalu pilih instrumen, time frame, dan periode waktu yang ingin kalian uji. Untuk contoh kali ini, saya akan menggunakan pair GBP USD. Pair ini saya pilih karena memiliki karakter pergerakan yang cukup aktif dan sangat cocok untuk menguji strategi berbasis liquidity. Pada bagian project name, saya beri nama Liquidity Sweep agar mudah dibedakan dengan project backtest lainnya. Selanjutnya kita tentukan deposit awal sebesar $1.000. Untuk start trade, kita mulai dari Januari 2020. Setelah semua pengaturan selesai, kita klik Create Project. Dan begitu project dibuat, kita langsung play chartnya. Setelah project terbuka, kita masuk ke chart Forex Tester Online. Langkah pertama yang saya lakukan adalah mengatur time frame ke M15. Alasannya, strategi ini memang dirancang untuk bekerja optimal di time frame kecil. Karena disinilah struktur market, supply and demand, dan proses liquidity sweep terlihat jauh lebih jelas dan presisi. Di area ini, kita bisa melihat terbentuknya sebuah drop is drop. Ini adalah pola klasik yang menandakan adanya area supply. Dari zona ini, harga melakukan penurunan yang impulsif, mematahkan struktur sebelumnya yang berarti terjadi break of structure. Tidak hanya itu, pada pergerakan impuls tersebut juga terbentuk area fair value gap. Kombinasi ini memberi kita satu kesimpulan bahwa ini adalah zona supply yang valid. Karena itu, area ini kita tandai sebagai zona sell potensial. Setelah zona supply terbentuk, kita masuk ke tahap berikutnya, mencari liquidity level. Dan di sini harga mulai membentuk double top, tepat di bawah area supply tersebut. Double top ini adalah indikasi bahwa banyak trader mulai masuk posisi sell di area yang sama, dengan stop loss yang hampir pasti berada di atas level high tersebut. Artinya, liquidity sedang terkumpul di atas double top, maka skenario-nya menjadi sangat jelas. Kita akan menunggu harga naik sedikit lebih tinggi, mengambil liquidity di atas double top tersebut, dan disinilah kita mengeksekusi entry sell di area supply. Selanjutnya, gunakan risk to reward tool untuk mengatur struktur SL dan TP secara visual di chart. Jika sudah siap, klik New Order di bagian ini. Di jendela order, kita bisa mengatur parameter trading secara detail. Pertama, tentukan risknya. Di sini, saya set sebesar 2% dari modal awal. Lalu, atur SL dan TP sesuai dengan setup strategi yang kita uji. Setelah semua siap, tinggal klik Place Order. Dan posisi kita akan langsung muncul di chart sesuai dengan perhitungan resiko yang sudah kita tentukan sebelumnya. Di sini dapat kita lihat bagaimana harga benar-benar bereaksi setelah liquidity diambil, dan setup pertama kita berhasil mencapai take profit dengan RR 1:3. Di tahap ini saya akan mempercepat backtest menggunakan rule strategi yang sama, agar kita bisa melihat performa strategi ini dalam berbagai kondisi market. Tujuannya sederhana, bukan untuk mencari hasil yang sempurna, tapi untuk melihat konsistensi dan penyempurnaan pada bagian entry, stop loss maupun manajemen resikonya. Di sini saya telah menyelesaikan backtest dari Januari hingga Februari 2020 dengan total trade 15 kali transaksi yang saya ambil. Semuanya mengikuti rule yang sama tanpa improvisasi, tanpa entry tambahan, dan tanpa mengubah manajemen resiko. Dan inilah hasilnya. Dari 15 transaksi tersebut, terlihat bahwa strategi ini mampu menghasilkan profit yang konsisten, win rate 60% dengan drawdown yang masih terjaga di level aman. Ini menunjukkan bahwa strategi ini bukan hanya bekerja secara teknikal, tetapi juga stabil dari sisi manajemen risiko.
Di sini yang membuat Smart Analytics sangat membantu adalah cara platform ini membaca pola perilaku trading, bukan hanya hasil akhirnya. Di bagian strange, kita bisa melihat bahwa penempatan stop loss sudah konsisten. Tidak ada over atau averaging, dan tidak ada bias arah market. Dan pemilihan time frame sudah sesuai dengan karakter strategi. Sementara di bagian point to improve, Smart Analytics juga menunjukkan area yang masih bisa dioptimalkan, seperti pembatasan stop loss berturut-turut dalam satu hari, dan pengelolaan resiko per posisi agar tetap berada di atas batas ideal. Bagi saya, bagian ini adalah sangat penting, karena dari sinilah kita tahu bahwa strategi ini punya edge, namun tetap membutuhkan disiplin eksekusi agar hasilnya bisa konsisten ketika diterapkan di market real. Jadi dari backtest 15 kali transaksi ini, kesimpulannya bukan sekedar profit atau tidak, melainkan bahwa strategi ini sudah teruji secara struktur, punya kontrol risiko yang jelas, dan lolos evaluasi melalui data Smart Analytics. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau materi yang ingin kita bahas di video selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.